Yesus sebagai anak manusia menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Menunjukkan dia adalah Al-Masih. Dan dia menjadi Al-Masih, menjadi Mesias, Ha-Masyiah atau Ho Christos dalam bahasa Yunaninya. Itu terjadi akibat kematiannya di atas salib yang mengalahkan dosa, penguburannya sesudah kematian yang mengalahkan iblis, dan kebangkitannya dari kematian yang mengalahkan kematian. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita membaca kitab suci. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, di dalam nama firman-Mu yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih karena pada saat sore ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melantunkan pujaan dan pujian kami kepadamu dan untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran yang dari Engkau. Tuhan, hadirlah dengan Roh-Mu, pimpinlah kami, terangi hati kami, supaya firman yang kami dengar akan mendapat tempat di hati kami, karena kami mohon semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan membaca dari Kisah Rasul pasal 3 ayatnya 11 sampai dengan 26. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia baru harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan ini telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang telah difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu
dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudara, untuk hari ini saya akan memberikan pembahasan mengenai Yesus itu seorang hamba ataukah dia Tuhan? Karena sekarang di dalam era digitalisasi ini, kalau saudara-saudara membaca atau melihat di medsos, entah itu YouTube, entah itu TikTok, entah itu Facebook, apa saja, begitu banyak perdebatan masalah agama. Dan karena mayoritas di Indonesia ini adalah penduduknya beragama Islam, sering terjadi perdebatan itu antara saudara-saudara yang beragama Islam dengan saudara-saudara yang beragama Kristen. Dan biasanya perdebatannya berkisar sekitar keilahian dan kemanusiaan Yesus, berkisar tentang Tritunggal atau keesaan Allah, berkisar sekitar apakah Yesus disalib atau tidak, berkisar sekitar Yesus bangkit dari mati atau tidak, dan begitu seterusnya. Kali ini saya akan membahas tentang apakah Yesus itu hanya sekedar hamba atau dia Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Yesus, kita tidak bisa mengambil salah satu gelar Yesus lalu memutlakkan, sebagaimana yang sering dilakukan oleh saudara-saudara polemikus Muslim. Kalau Yesus itu hamba, tidak mungkin Tuhan. Nah, itu kan mutlak, sudah. Kalau Yesus itu anak manusia, tidak mungkin Tuhan. Kalau hamba ya hamba, kalau manusia ya manusia, karena tidak mungkin manusia itu Tuhan. Itu kacamata yang digunakan adalah kacamata agamanya saudara ini. Tapi kacamata suatu agama yang tentunya berbeda premisnya daripada agama yang lain, tidak bisa digunakan untuk menjelaskan apa yang ada di dalam agama yang berbeda itu. Contohnya Yesus. Dalam Alkitab Yesus itu gelarnya banyak sekali. Dia disebut Nabi. Coba kita baca di dalam Matius 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Oke, dia Nabi, betul. Nah, kalau menurut kacamata Islam, kalau Nabi tidak mungkin Tuhan, ya sudah Nabi, titik. Sehingga ketika ada polemik, mereka akan menunjuk ayat-ayat seperti ini, bahwa Yesus itu Nabi. Tapi bukan hanya Nabi, dia juga Rasul atau yang diutus. Kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus itu utusan di sini. Kalau utusan tidak mungkin Tuhan. Kita baca dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus.
Jadi kalau begitu, berbeda dengan orang yang dianggap nabi atau rasul dalam agama lain. Dimana kalau rasul ya rasul manusia biasa. Kalau nabi adalah nabi manusia biasa. Ketika itu dikenakan kepada ajaran Alkitab mengenai Yesus yang penjelasannya tentang Yesus, pemberitaannya tentang Yesus, Yesus itu mempunyai diri yang multifaset. Dia ya nabi, ya rasul, ya imam. Dia ya Tuhan, dia ya anak manusia, dia ya hamba, dia ya Kristus, dia ya Al-Masih, macam-macam Yesus ini. Dan satu sama lain itu saling terkait. Tidak bisa mentang-mentang dia disebut nabi, kalau begitu dia tidak boleh disebut Tuhan. Mentang-mentang dia disebut Al-Masih atau Kristus, tidak boleh disebut imam. Apalagi imam pengertiannya beda. Kalau imam bagi kita dalam umat Kristen, latar belakangnya adalah keimaman perjanjian lama. Yaitu orang yang dipilih dari keturunan Harun, yang diurapi untuk mempersembahkan kurban-kurban di bait Allah. Itu imam. Yang bahasa aslinya Kohen. Sementara kalau imam dalam agama Islam itu artinya pemimpin sholat, kan itu beda lagi kan. Maka menggunakan kata imam yang ada dalam Alkitab lalu dimengerti dalam pengertian imam yang ada di dalam keyakinan Islam, tidak akan ketemu sebab maknanya lain. Demikian juga dengan sebutan, apakah Yesus itu hanya seorang hamba ataukah dia Tuhan? Di dalam Al-Quran, dalam surah Maryam, ayat yang ke-93 kalau saya tidak salah, dikatakan bahwa tidak seorang pun yang datang kepada Allah kecuali hanya sebagai hamba. Dengan demikian, Isa yang diajarkan Quran itu juga sekedar hamba. Dan juga dalam Quran surah 5 ayat yang ke-72 dan 73. Di situ dikatakan bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih Isa anak Maryam. Dan telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah yang ketiga dari tiga. Dengan ayat-ayat ini, akhirnya saudara-saudara kita Muslim menghakimi kita sebagai orang kafir karena percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan. Padahal dikatakan itu telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah ialah Isa putra Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu yang ketiga dari tiga. Oleh karena itu, karena masing-masing berpijak pada kitab sucinya sendiri-sendiri, akhirnya polemik itu tidak akan pernah berhenti. Yang Kristen pasti percaya apa yang dikatakan Alkitab, betul? Dan yang Islam pasti percaya apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Padahal informasi dari dua kitab ini tidak ada yang sinkron. Lalu gimana? Apakah betul Yesus itu hanya hamba saja, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran tadi? Ataukah bagaimana? Memang dari bacaan awal tadi, kita dengar dikatakan Yesus hambamu yang kudus. Sehingga banyak polemik saudara-saudara Muslim ini mengatakan, nah inilah, Alkitab sendiri mengatakan Yesus itu hanya sekedar hamba. Sekedar, nah ini pertanyaannya. Ketika Alkitab mengatakan Yesus itu hambamu yang kudus, apakah hanya sekedar? Mari kita lihat. Kisah Rasul ayat pasal yang ke-3. Ayatnya yang
13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta mengendaki seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ternyata ketika Yesus disebut sebagai hamba dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, kata sifat sekedar itu tidak ada. Dan dari apa yang dikatakan di sini, ternyata Yesus bukan sekedar hamba. Karena dikatakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Dia hamba tapi bukan budak. Dia hamba tapi hamba yang telah dimuliakan. Dimuliakan itu gimana? Dimuliakan itu diangkat ke surga. Dimuliakan itu telah dibangkitkan dan mengalahkan kematian. Dimuliakan itu didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dimuliakan itu diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Itu loh artinya dimuliakan. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-32 dan 33. 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Dimuliakan itu artinya ditinggikan. Ditinggikan dari apa? Ditinggikan, diangkat ke tempat tinggi. Itu artinya. Sesudah dibangkitkan. Ada hamba yang diangkat di tempat tinggi. Hamba siapa saja? Lalu di tempat tinggi ditinggikan oleh tangan kanan Allah, lalu ditempatkan di sebelah kanannya Allah. Duduk di sebelah kanannya Allah. Kita baca Ibrani 1 ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Mana ada hamba sebagai gambar wujud Allah? Di mana? Ada babu gambar wujudnya Allah? Kalau hamba itu kita artikan sebagai babu. Ini kalau Yesus disebut hamba, tapi pada saat yang bersamaan dikatakan dia adalah gambar wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah. Terus? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Mana ada hamba bisa menopang segala yang ada? Menopang alam semesta. Hamba macam apa itu? Berarti kalau gitu ketika mereka mau menafsirkan kata hamba di sini dalam pengertian yang ada di dalam kitab suci mereka, nggak pas. Sebab hamba yang dimaksud dalam Alkitab ini hamba yang ditinggikan, dimuliakan di sebelah kanan Allah, merupakan gambar kemuliaan Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus? Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Dengan jalan apa? Dengan jalan matinya di atas salib, penguburannya, dan kebangkitannya. Terus? Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Itu loh artinya dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah itu. Berarti kalau begitu ketika Alkitab menyebut Yesus sebagai hamba Allah, pengertiannya tidak sama
dengan ajaran Al-Quran ketika nabi-nabi dikatakan sebagai hamba Allah. Nah, ada polemikus lagi yang mengatakan hanya pada tahun 325 di Konsili Nikea pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan. Salah. Konsili Nikea bukan diadakan untuk mengangkat Yesus jadi Tuhan. Tidak. Konsili Nikea diadakan karena ada seorang Romo namanya Arius dari Mesir, dari Alexandria, yang mengatakan bahwa pernah ada waktunya di mana anak Allah pernah tidak ada. Permasalahannya di situ. Persoalannya bukan mengangkat manusia Yesus yang tadinya manusia biasa diangkat jadi Tuhan. Keliru. Kalau tidak tahu sejarah jangan ngomong sejarah. Yang tahu sejarah ya kami orang Kristen, terutama Kristen Ortodoks, karena itu terjadinya dalam sejarah gereja Ortodoks. Pada waktu di gereja kami, di gereja Ortodoks pada zaman purba itu, konsili itu diadakan. Karena Arius akhirnya menimbulkan kegoncangan di seluruh negara Kristen Bizantium pada zaman itu. Mengapa terjadi kegoncangan? Kalau memang orang Kristen tadinya tidak menganggap Yesus itu Tuhan, dan Arius mengatakan Yesus memang bukan Tuhan, kenapa ada kegoncangan? Betul kan? Hanya kalau memang orang Kristen itu sudah menganggap tadinya Yesus memang Allah, lalu ada orang mengatakan, seorang Romo lagi mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, pernah ada waktunya di mana anak Allah pernah tidak ada, baru ada goncang. Kalau tadinya memang kalau tadinya memang orang Kristen tidak percaya Yesus itu ilahi, perkataan Arius tidak akan membawa kegoncangan, karena Arius mengatakan ya Yesus bukan ilahi, karena tadinya pernah tidak ada. Kalau pernah tidak ada berarti pernah punya permulaan. Yang pernah permulaan itu adalah ciptaan, ya kan? Jadi gak mungkin konsili itu sampai melibatkan 318 episkop, mulai dari pulau Inggris sampai India. Karena waktu itu gereja cuma satu, nggak macam-macam seperti ada sekarang. Sehingga bisa dikumpulkan begitu dalam suatu konsili untuk membahas ini. Gak mungkin ajaran Arius ini mendapatkan pertentangan yang luar biasa itu kalau ajaran Arius memang sinkron dengan ajaran yang sudah ada bahwa Yesus bukan ilahi. Bahwa ajaran Arius yang mengatakan bahwa Yesus itu makhluk, itu akhirnya mendapatkan tantangan yang luar biasa sampai diadakannya Konsili Nikea pada tahun 325 itu membuktikan dari awal orang Kristen percaya bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar manusia biasa, dia adalah firman Allah yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Jadi Konsili Nikea tahun 325 itu bukan saat di mana Yesus baru diangkat menjadi Tuhan. Tidak ada yang mengangkat. Mengapa begitu? Ya, buktinya dalam Injil itu sendiri. Injil Yohanes itu selesai ditulis kira-kira tahun 100 atau 90 lah. Konsili Nikea diadakan kira-kira tahun 325, bukan kira-kira, memang tahun 325. Nah, Injil Yohanes yang ditulis pada tahun 90 itu mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Mana yang lebih dahulu mengatakan Yesus itu Allah? Injil Yohanes tahun 90 atau Konsili Nikea tahun 325? Berarti kalau begitu mereka yang mengatakan gereja Kristen mengangkat Yesus tahun 325 jadi Allah yang tadinya dia manusia biasa, itu hoax dan itu fitnah. Tidak pernah ada waktunya ajaran Kristen yang berasal dari para rasul itu yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan.
Nah, jadi ketika Yesus disebut hamba, hamba di sini dimaksud dengan pemahaman tertentu. Apalagi mereka mengatakan, buktinya Yesus disebut anak manusia. Ya kan? Di dalam keempat Injil, anak manusia adalah gelar yang paling banyak yang digunakan oleh Yesus untuk menyebut dirinya. Nah, orang-orang ini menafsirkan kalau Yesus menyebut dirinya anak manusia, menurut mereka berarti dia hanya mengakui dirinya manusia biasa, bukan Tuhan, bukan apa. Nah, mereka mengatakan orang Kristen itu menganggap Yesus jadi Tuhan karena banyak mukjizat. Betulkah karena itu Yesus dianggap jadi Tuhan? Mari kita selidiki. Lalu mereka mengatakan Adam itu, ya Yesus mungkin dianggap jadi Tuhan karena lahir tanpa bapak. Adam itu lahir tanpa bapak, tanpa ibu, lebih hebat dong. Kenapa tidak diangkat jadi Tuhan? Ya karena memang kita tidak mengangkat Yesus jadi Tuhan. Akibat dari lahir tanpa bapak, bukan itu. Yesus itu diangkat jadi Tuhan karena dapat membangkitkan orang mati. Elia juga dapat membangkitkan orang mati. Kenapa tidak diangkat jadi Tuhan? Yesus diangkat jadi Tuhan karena melakukan mujizat, menyembuhkan ini dan itu. Elisa juga menyembuhkan. Kenapa tidak diangkat jadi Tuhan? Oh, dia diangkat jadi Tuhan karena dia berbuat mujizat. Musa juga berbuat mujizat. Kenapa tidak diangkat jadi Tuhan? Ya karena orang Kristen tidak mengangkat Yesus jadi Tuhan yang didasarkan pada mujizat itu. Bukan. Nah, kalau begitu mana? Mengenai Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia. Menurut Alkitab apa sih artinya ini? Apakah dia mengaku dirinya hanya sekedar manusia biasa? Tidak, saudara. Anak manusia itu gelar dari tokoh yang dilihat di dalam penglihatan Nabi Daniel. Daniel pasal 7 ayatnya 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti coba ayat yang 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ini dia. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Kalau ada kata seperti, berarti bukan sungguh-sungguh artinya manusia biasa. Kalau ini manusia biasa, bagaimana datangnya bisa dengan awan-awan di langit? Manusia mana datangnya dengan awan-awan di langit itu? Dan di dalam perjanjian lama, yang selalu nampak dengan awan, dengan sinar, dengan angin, itu adalah penampakan Allah. Jadi kalau begitu, yang seperti anak manusia nampak dengan awan-awan di langit, ternyata itu adalah sosok ilahi. Itulah anak Allah. Teruskan. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya itu bukan Allah Bapa, karena Allah tidak pernah dilihat oleh siapapun. Yang menyatakan adalah anak tunggalnya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, kalau tidak ada seorang pun, ya termasuk Daniel itu orang kan? Ya nggak mungkin pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Terus? Tetapi anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Yang ada di pangkuan Bapa. Yang ada di pangkuan Bapa.
Dialah yang menyatakannya. Jadi kalau Allah tidak bisa dilihat, yang menyatakan Allah itu adalah anak tunggal Allah, yang tak lain adalah firman-Nya Allah sendiri. Nah, sekarang kalau ada di sini ada yang seperti anak manusia datang kepada yang lanjut usianya itu sebenarnya berbicara tentang sosok yang sama. Lanjut usia itu menunjukkan kekekalan firman itu sebagai yang ilahi. Maka dianggap seperti lanjut usianya karena kekal. Dan anak manusia ini adalah gambaran firman itu nanti turun menjadi Mesias. Jadi kalau gitu kata anak manusia itu tidak hanya sekedar menunjukkan Yesus sebagai manusia biasa, tetapi menunjukkan dia sebagai Mesias, sebagai Al-Masih, sebagai Kristus, sebagai Raja Penyelamat. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan. Itu. Diberikan kepadanya kekuasaan. Dan kemuliaan. Dan kemuliaan. Dan kekuasaan. Dan kekuasaan. Sebagai raja. Sebagai raja. Dan inilah yang diberikan ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, lalu dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ketika Alkitab menyebut Yesus sebagai anak manusia, artinya bukan sekedar manusia biasa, hamba, bedinde, budak, bukan. Itu gelar kemuliaan yang menunjukkan dia sebagai pelaksana maksud Allah di dunia. Kita baca bahwa ini artinya Mesias. Di dalam Matius pasal 26. Ayatnya 63 sampai 65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Bukan atau tidak, seharusnya atau bukan. Ini kata benda kok. Kalau tidak itu kan kata kerja. Apakah engkau anak Allah atau bukan? Terus? Jawab Yesus, engkau telah mengatakan. Ya, kamu telah mengatakannya sendiri, berarti aku memang Mesias itu. Apakah engkau Mesias atau bukan? Kau telah mengatakan. Berarti aku memang Mesias itu. Lalu untuk menegaskan kembali bahwa dia adalah Mesias, terus? Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah itu ternyata Mesias itu dikaitkan dengan anak manusia. Anak manusia yang mana? Yang tadi dilihat Daniel itu loh. Terus? Dan datang di atas awan-awan di langit. Datang di atas awan-awan di langit. Berarti kalau gitu Yesus mengidentikan dirinya sebagai Mesias dan sebagai anak manusia yang dilihat oleh Daniel. Berarti kalau gitu gelar anak manusia itu tidak menunjuk sekedar kemanusiaan Yesus, tetapi menunjuk dirinya sebagai penjelmaan firman yang jadi manusia dan berkarya sebagai Mesias. Oleh karena itu, sebutan ini digunakan oleh Yesus untuk dua maksud. Maksud yang pertama untuk menyatakan pada mereka yang percaya dan mereka yang tahu kitab suci bahwa sebenarnya dia mengaku Mesias itu kalau mereka mau membaca Daniel 7. Bagi orang yang tidak percaya, yang tidak tahu Alkitab, tidak punya iman, ya taunya dia itu hanya manusia biasa, ngaku sebagai manusia biasa, dan itu dilakukan oleh para polemikus itu. Karena mereka tidak tahu kitab suci, akhirnya Alkitab ditafsirkan menurut pemahamannya sendiri, yang berasal bukan dari informasi kitab Alkitab ini.
Nah, kalau begitu, Yesus sebagai anak manusia menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Menunjukkan dia adalah Al-Masih. Dan dia menjadi Al-Masih, menjadi Mesias, Ha-Masyiah, atau Ho Christos dalam bahasa Yunaninya. Itu terjadi akibat kematiannya di atas salib yang mengalahkan dosa, penguburannya sesudah kematian yang mengalahkan iblis, dan kebangkitannya dari kematian yang mengalahkan kematian. Di situ dia diangkat menjadi Mesias itu. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi. Ayatnya 32 sampai 36. Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus ini telah dibangkitkan Allah. Terus? Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Para rasul itu semua saksinya, berarti kebangkitan Yesus bukan dongeng. Kebangkitan Yesus bukan cerita hoax, karena ada yang menyaksikan kejadian itu. Terus? Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Artinya ditinggikan dalam kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah. Terus? Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dijanjikan kapan? Dijanjikan dalam kata-kata ajaran Yesus dari Yohanes 14, dari Yohanes 15, dari Yohanes 14, 15, 16. Di situ ada janji-janji tentang datangnya Roh Kudus. Itu yang dijanjikan, bahwa aku akan mengirimkan Roh Kudus. Terus? Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Roh Kudus dicurahkan oleh Kristus yang dia terima dari Bapa. Sumbernya Roh Kudus adalah dari Bapa, tapi waktu Yesus telah dimuliakan, diberikan kepada Yesus, lalu dicurahkan kepada orang percaya. Itu terjadi pada hari-hari Pantekosta, itulah hari lahirnya gereja. Makanya kalau ada orang mengatakan ada Pantekosta pertama, Pantekosta kedua, Pantekosta ketiga, saya tanya, saudara lahir berapa kali dari rahim ibu saudara? Kalau itu hari lahirnya gereja, kok ada hari lahir pertama, hari lahir kedua, hari lahir ketiga? Berarti orang ini tidak tahu kitab suci mengatakan begitu. Hari raya Pantekosta adalah hari lahirnya gereja Kristus di dunia ini dengan diturunkannya Roh Kudus. Makanya tidak ada Pantekosta pertama, Pantekosta kedua, Pantekosta ketiga. Pentakosta hanya kejadian sekalian itu aja, sekali itu saja, tidak pernah terjadi lagi. Nah, teruskan. Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Ya. Yang naik ke surga ya memang bukan Daud. Tapi justru Daud bernubuat. Apa? Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah, ini ayat ini nanti tidak bisa dimengerti. Saya bacanya saja dalam bahasa Ibrani. Yahweh Le Omer Yahweh Omer Le Adonai. Yahweh berkata kepada Adonai. Yahweh berkata kepada Tuhanku. Ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-110. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ya. Firman Tuhan Yahweh kepada Tuanku Adonai, yang artinya Tuhanku. Jadi ada Yahweh, ada Adonai. Teruskan. Kembali kepada Kisah Rasul pasal 2 tadi. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Yahweh telah berfirman kepada Adonai. Duduklah di sebelah kananku. Nah, ternyata yang disuruh duduk di sebelah kanan dari Yahweh itu adalah Adonai. Padahal faktanya
Secara sejarah yang duduk di sebelah Allah Bapa Yahweh ini siapa? Yesus. Berarti kalau gitu Adonai itu siapa? Ya Yesus ini. Itulah maksudnya. Terus, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. musuh yang terakhir yang akan dikalahkan adalah maut, kata 1 Korintus 15. Terus, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti apa? Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau Daud menubuatkan, Yahweh mengatakan kepada Adonai, duduklah di sebelah kananku. Dan kenyataannya yang duduk di sebelahnya kanannya Allah Bapa, di sebelah kanannya Yahweh itu adalah Yesus. Berarti Adonai yang dimaksud adalah Yesus itu. Dan kata Adonai itu artinya Tuhanku. Berarti kalau gitu yang duduk di sebelah kanan Allah yang dinubuatkan oleh Daud adalah Tuhan, yang tak lain adalah Yesus. Berarti Yesus yang dinyatakan sebagai Tuhan bukan karena mukjizatnya, bukan karena membangkitkan orang mati, bukan karena lahir tanpa bapa manusia, bukan. Tetapi karena dia diangkat dalam kemuliaan setelah mengalahkan dosa iblis dan maut, diangkat di sebelah kanan Allah, menggenapi nubuat Daud di dalam Mazmur pasal 110 ayat 1 itu, di mana yang duduk di sebelah kanan Allah Yahweh itu adalah Adonai. Dia menjadi Adonai, menjadi raja yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Karena dia menjadi raja di surga dan di bumi. Orang yang punya kuasa namanya apa? Penguasa. Orang yang diberi segala kuasa, kalau gitu namanya apa? Maha penguasa. Jadi arti kata Tuhan itu terkait dengan kekuasaan. Dalam terjemahan bahasa Jawa dan bahasa Sunda, ada kata yang bermakna Tuhan dan Tuan secara bersamaan. Itulah kata Gusti. Dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda, Gusti itu bukan bisa Gusti Allah, tapi juga Gusti Prabu. Betul? Gusti Prabu atau Gusti Sultan Hamengkubuwono, Gusti Adipati Mangkunegoro, tapi juga Gusti Allah. Berarti kata Gusti atau kasta Tuhan itu terkait dengan konsep kekuasaan. Karena Yesus diberi segala kuasa setelah naiknya itu, maka itulah sebabnya dia diangkat menjadi Tuhan. Coba baca sekali ayat 36 dari pasal 2 itu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Dengan jalan apa? Diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kalau kepadaku telah diberikan, berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Ya Bapa. Jadi sebutan Tuhan untuk Yesus itu tidak otomatis artinya Allah. Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus. Tuhan Yesus artinya Gusti Yesus, Sang Penguasa Yesus. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 16 dikatakan, "Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu
Raja segala raja dan Tuhan di atas segala. Nah, karena sebutannya Tuhan di atas segala, Tuhan diringkas jadi Tuhan gitu loh. Kalau raja segala raja, ya raja namanya penguasa. Jadi sebutan Tuhan itu tuh menunjuk pada kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Yesus sebagai Mesias yang telah dimuliakan. Karena Mesias itu manusia, anak Daud. Maka yang duduk di sebelah kanan Allah adalah Mesias kemanusiaan Yesus yang telah dimuliakan. Keilahinya di mana? Keilahinya tidak nampak. Satu dengan Bapa. Sebab keilahinya itu bukan wujud manusianya. Keilahinya adalah keberadaan dia sebagai firman. Saudara dengar firman saya, kata-kata saya, tapi saudara nampak kata-kata saya? Tidak. Betul nggak? Kata-kata saya nampak? Enggak. Saudara hanya mendengar, tapi tidak melihat. Demikianlah firman-Nya Allah itu ya tidak ada wujudnya secara fisik. Maka dikatakan firman jadi manusia. Jadi yang nampak secara fisik adalah wujud inkarnasi dari firman. Tetapi firman dalam keadaannya yang tidak berinkarnasi, ya memang tidak nampak satu dengan Allah, karena Allah itu tidak nampak. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, jadi meskipun disebut Bapa, bukan berarti dia itu laki-laki. Kata Bapa ini adalah kata kias. Artinya apa? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Tuh, satu Allah saja yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itu loh artinya Bapa itu. Dia sumber dari segala sesuatu. Sebagaimana seorang bapak dalam rumah tangga, sumber dari asal-usul anaknya lahir, sumber dari rezeki dari keluarga itu, sumber dari pendidikan anaknya, sumber dari segala-galanya. Itulah sebabnya Allah disebut Bapa, karena dia menjadi sumber dari semua ciptaannya, dan sumber dari mana firman-Nya berasal, sumber dari mana rohnya juga berasal. Maka jangan gambarkan Allah itu Bapa karena dia laki-laki pakai jubah kayak Romo gitu, jenggotnya panjang. Nah, itu nanti dewa itu nanti. Alkitab mengatakan dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki. Makanya dalam Alkitab tidak ada Allah sang ibu. Ada? Tidak ada. Karena Bapa ini bukan sebagai lawannya ibu. Bapa di sini menunjukkan bahwa dia sumber segala sesuatu. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Apa kalau Bapa segala terang lalu Allah ini punya istri yang berbentuk terang, dan akhirnya kawin istri yang berbentuk terang itu mempunyai anak-anak terang sehingga dia disebut Bapa terang? Bukan. Dia disebut Bapa segala terang karena dia sumber dari segala terang, baik secara terang rohani yaitu para malaikat, maupun rohnya manusia, maupun terang jasmani, baik terang yang ada dalam alam ini, itu semua sumbernya dari Allah. Maka dia disebut sebagai Bapa segala terang. Jelas ya? Nah, kembali kepada Yesus tadi. Jadi kalau Alkitab berbicara Yesus sebagai hamba, ini sangat erat kaitannya dengan tugasnya sebagai Mesias. Mesias yang menderita, mati, dan bangkit demi keselamatan manusia.
Oleh itu dikatakan dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Karena anak manusia, siapa anak manusia ini? Mesias. Yang dilihat Daniel, di Daniel 7 ayat 13 tadi. Anak manusia datang dari mana? Dari surga ke bumi. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia. Kalau dia hamba dalam arti manusia biasa, saya ingin tahu manusia yang mana yang pernah turun dari surga, yang asalnya dari surga. Ada? Kalau dia hanya sekedar manusia biasa, nabi biasa, saya ingin tahu nabi mana yang asalnya turunnya dari surga. Yesus turun dari surga. Kita baca di dalam Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Berarti dia asalnya dari surga, anak manusia ini. Kalau dikatakan tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain dari, makanya jangan cepat percaya kalau ada orang ngaku-ngaku kerjaannya naik turun surga setiap malam. Itu hoax. Tidak ada itu. Hanya dia yang turun dari surga, itu yang tempatnya di surga. Berarti kalau gitu, mengatakan anak manusia dalam pengertian sebagai manusia biasa, ternyata tidak pas, sebab anak manusia ini turunnya dari surga. Dan anak manusia ini kembali dikatakan dalam Markus 10 ayat 45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani. Datang dari mana? Dari surga. Datang ke bumi bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Orang yang kerjanya melayani itu namanya apa? Hamba. Pelayan, hamba. Ini loh artinya dia itu hamba. Dia datang untuk melayani. Melayani dengan cara apa? Teruskan. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Ini dia. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Terus menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Mesias ini disebut sebagai pelayan, disebut sebagai hamba karena memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Oleh karena itu ketika Alkitab menyebut Yesus hamba Allah, selalu ada kaitannya dengan penyaliban dan kebangkitannya ini. Coba kita baca kembali di dalam Kisah Rasul pasal 3 tadi, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Nah ini, hamba itu ternyata dibunuh. Terus? Tetapi Allah telah membangkitkan. Berarti Yesus disebut hamba dalam karyanya sebagai yang menyerahkan dirinya dengan mati, dikuburkan, dan bangkit untuk tebusan banyak orang. Makanya ketika membaca istilah-istilah Alkitab tentang Yesus, harus pemahamannya, kacamatanya, ya kacamatanya Alkitab itu sendiri. Jangan diambil kacamata kitab lain. Jelas ya? Yesus disebut hamba Allah bukan artinya bedinde, bukan. Tahu bedinde? Babu. Bahasa Belanda itu bedinde.
Bukan artinya dia itu babu, bukan. Hamba dalam artian yang jauh di bawah Allah, bukan. Dia disebut hamba Allah dalam pengertian Mesias yang telah menyerahkan dirinya, menjalankan kehendak Bapa dan melayani tujuan keselamatan manusia. Itu. Dan itu sebenarnya diambil dari nubuat Nabi Yesaya 52. Coba kita baca. Yesaya 52 ayatnya 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Sebentar. Ayat 15, pasal 52 ayat yang ke-13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Jadi di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai ayat 50 pasal 53 itu adalah nubuat tentang hamba Tuhan atau Ebed Yahweh. Ebed Yahweh itu hamba Tuhan yang menderita. Coba kita baca lagi. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam, dia tertusuk oleh karena pemberontakan kita. Terus dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terus ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi hamba ini, hamba Tuhan yang menderita ini mengalami derita demi untuk manusia. Itulah artinya dia hamba. Itu artinya dia yang melayani kehendak Bapa dan melayani keselamatan manusia. Jadi jangan menjelaskan istilah-istilah Alkitab dengan istilah-istilah umum yang ada di luar sana yang maknanya jauh berbeda dengan maknanya Alkitab. Anak manusia artinya Mesias. Hamba artinya yang menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kok kamu jadikan dia Allah? Kami tidak menjadikan dia Allah, dia memang Allah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan Yesus itu jadi Allah. Tidak. Bahkan ketika dia dinyatakan sebagai Tuhan, itu yang menjadikan bukan manusia, yang menjadikan Allah juga, Bapa. Ya kan tadi? Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 tadi. Coba baca lagi. 36. 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Yang bikin bukan orang Kristen. Allah sendiri yang mengangkat dia dalam kemuliaan akibat kerelaannya untuk menjalankan kehendak Bapa dengan mati menderita demi keselamatan manusia. Dan dia asalnya dari surga. Sebagai apa? Sebagai firman-Nya Allah yang tadinya ada satu di dalam Allah. Apa kita yang membuat firman-Nya Allah ada di dalamnya dia? Berarti kalau gitu Allah itu makhluk karena kita yang buat. Oleh karena itu dikatakan di dalam Filipi, saudara. Filipi pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah. Walaupun dalam rupa Allah.
Mengapa Yesus dalam rupa Allah? Ya karena dia firman-Nya Allah. Firman Allah adalah Allah. Terus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia setara dengan Allah dalam keilahiannya, sebab hanya ada satu keilahian. Yang ada Bapa, tapi juga ada pada firman-Nya. Maka dikatakan dia setara kealahannya dengan Allah. Terus? Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Telah mengosongkan dirinya sendiri artinya tidak menampakkan keilahiannya itu, agar pada waktu inkarnasi yang nampak betul-betul total manusia, sempurna. Inilah namanya kenosis. Keilahiannya ya tetap di situ, hanya tidak dinampakkan. Sebab keilahiannya dinampakkan, kemanusiaannya hilang. Sebab keilahian itu lebih besar daripada kemanusiaan. Maka kemanusiaannya, keilahiannya dikosongkan. Terus? Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, mengambil rupa seorang hamba. Terus? Dan menjadi sama dengan manusia. Dalam kodratnya menjadi sama dengan manusia. Dalam karyanya dia menjadi seorang hamba. Seorang hamba yang bagaimana? Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ini dia menjadi hamba itu. Dia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Itu loh artinya Yesus jadi hamba itu. Jadi kalau ada orang tanya itu kan sekedar hamba, kamu ngerti nggak maksudnya hamba dalam Alkitab? Untuk Yesus. Pasti nggak ngerti orang itu. Ya hamba saja. Nggak lihat konteksnya. Setiap kali Alkitab berbicara Yesus sebagai hamba, selalu ada kaitannya dengan penyaliban, dengan kematian, dengan kebangkitan. Selalu ada kaitannya dengan itu. Bukan sekedar hamba saja. Ya. Terus ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Nah dia. Itulah dia ditinggikan, dia dimuliakan itu. Ini artinya. Terus? Sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apa nama di atas segala nama itu? Terus? Supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit, di Banua Gijang ya, langit sana. Terus? Dan yang ada di atas bumi. Nah ini Banua Tonga, tempatnya manusia ini. Terus? Dan yang ada di bumi, Banua yang ada di bawah bumi. Ada 3 benua, 3 alam. Alam atas yaitu alamnya para malaikat. Alam tengah yaitu alamnya manusia dan makhluk-makhluk fisik lainnya. Dan alam bawah itu alamnya para setan. Dan semuanya tunduk kepada Yesus. Karena dia diberi segala nama di atas segala nama. Nama apa itu? Terus? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu. Nama itu. Nama Tuhan. Karena dia diberi segala kuasa di atas surga dan bumi. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu. Jadi kalau begitu, berdasarkan data-data Alkitab ini, tidak ada pertentangan antara gelar Yesus sebagai hamba dan gelar Yesus sebagai Tuhan. Dia menjadi hamba karena dia menjalankan kehendak Bapa untuk rela mati, untuk rela menderita, untuk rela dianiaya demi keselamatan manusia. Dan orang yang sama yang tadinya menjadi hamba melalui penderitaan ini, itu yang akhirnya dibangkitkan dan dimuliakan. Dan setelah dia dibangkitkan, dimuliakan, didudukkan di sebelah kanan Allah. Lalu diberi segala nama di atas segala nama, yaitu dengan diberi kuasa di surga dan di bumi, dan itulah nama Tuhan. Jadi pertanyaannya kembali kepada judulnya tadi. Apakah Yesus hanya seorang hamba atau Tuhan? Ya hamba ya Tuhan.
Hamba dalam pengertian bahwa dia telah rela untuk menjalankan kehendak Bapa, untuk rela menderita bagi manusia. Tuhan dalam pengertian setelah dia rela menjalankan kehendak Bapa, dia dimuliakan, dibangkitkan, didudukkan di sebelah kanan Allah, diberi kuasa di surga dan di bumi. Di mana kontradiksinya? Itu menjadi kontradiksi bagi orang, hanya bagi orang yang tidak mengerti Alkitab, tapi sok mengerti. Orang yang tidak tahu ajaran kitab suci Kristen, tapi sok tahu-tahuan. Dan akhirnya keliru semua gitu loh. Jelas ya saudara? Jadi ketika Yesus disebut hamba, artinya bukan sekedar babu. Dan ketika Yesus disebut Tuhan, tidak otomatis artinya Allah. Dia disebut Tuhan artinya Mesias yang dimuliakan, diberi segala kuasa. Lu apa Yesus bukan Allah? Kalau dilihat dari identitas ilahinya, ya. Sebagai apa? Sebagai firman. Yesus adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Allah yang satu dengan Allah. Yesus adalah Tuhan karena dia Mesias yang telah dimuliakan, diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya istilah-istilah kecil-kecil ini saudara harus tahu. Karena nggak tahu teologinya, saudara kita ini anak-anak Tuhan. Betul? Segitu? Tuhan itu gelar tidak punya anak. Mas Didit itu anaknya presiden atau anaknya Pak Prabowo? Prabowo. Hah? Anaknya presiden atau anaknya Prabowo? Prabowo. Demikian juga kita ini bukan anaknya Tuhan, tapi anaknya Allah. Karena kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Coba baca dalam Yohanes 1 ayat 12. Nah inilah kita ini latah. Karena tuh banyak pengkhotbah mengatakan itu anak-anak Tuhan, padahal mereka tidak ngerti artinya bedanya kata Tuhan dan kata Allah ini. Kita baca dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak apa? Anak-anak Allah, bukan anak-anak Tuhan. Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak siapa? Allah. Anak-anak Allah. Nggak ada di kata kita mengatakan kita anak-anak Tuhan, tapi kita biarkan saja bahwa ada kesalahan seperti ini. Padahal ini akan jadi masalah ketika kita berdialog dengan orang lain. Karena bagi mereka Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Padahal bagi kita Allah itu Bapa, Kristus sebagai firman-Nya Bapa mempunyai kodrat yang sama dengan Allah. Tapi gelarnya dia sebagai yang dimuliakan, dia adalah Tuhan yang mempunyai kuasa. Dan melalui Kristuslah kita diangkat menjadi anaknya Bapa yang adalah Allah itu. Kita bukan anaknya Yesus. Kita anaknya Bapa. Maka kita adalah anak Allah. Banyak keliru orang mengatakan Yesus itu ya Bapa, betul? 2 Korintus pasal yang ke 11 ayat yang ke-31. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Ya kalau saya umpamakan dengan Pak Prabowo tadi, Prabowo adalah Bapa dari Didit. Apakah Didit sama dengan Prabowo? Ya enggak lah. Nah makanya kita perlu belajar istilah-istilah ini supaya tidak keteteran waktu berdialog dengan orang luar. Bagi mereka Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Jadi mereka tidak mengerti apa artinya Yesus disebut Tuhan. Dalam pengertian mereka, Yesus itu langsung dianggap Allah. Yesus yang wujud manusia itu loh.
Ya tentunya lah akhirnya dalam kacamata mereka orang Kristen itu penyembah berhala, penyembah manusia. Padahal bukan itu artinya. Jelas ya? Mari kita mulai putar cara pikir kita. Jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah salah selama ini. Jadi dengan demikian saya harap saudara makin hari makin mengerti tentang Kristus. Saya harap saudara makin lama makin mengerti sehingga dapat membantu saudara kalau harus berdialog dengan teman-teman saudara di luar sana. Sehingga kalau mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah, ya kan? Itu dimaksud menyerang orang Kristen. Padahal bahasa aslinya la ilah. Tiada ilah selain Allah. Yesus disebut Tuhan bukan dalam arti ilah, dalam arti Rab, sang penguasa tadi. Nah, ini saudara harus jelaskan. Nah, kalau saudara tidak mengerti yang saya jelaskan tadi, ya saudara tidak bisa menjelaskan pada mereka. Ya, bahwa waktu kita menyebut Tuhan Yesus artinya kita menyebut Dia Mesias yang telah sebagai Mesias yang telah dimuliakan akibat kematian dan kebangkitannya, akibat diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Sehingga dengan demikian ketika kita menyebut Yesus itu Tuhan bukan artinya Allah Yesus, tetapi Gusti Yesus. Jelas ya? Sebagai sang penguasa Yesus, sebagai sang junjungan agung Yesus. Itulah artinya. Jadi kalau begitu ketika kita berbicara Yesus sebagai hamba lalu menjadi Tuhan tidak jadi masalah. Sebab hamba juga bisa jadi penguasa kan? Seorang hamba yang tadinya hamba tidak punya kedudukan akhirnya dengan jasa-jasanya kan bisa memilih menjadi penguasa. Nah, apa bedanya dalam arti paralel seperti itu? Yesus adalah hamba sebagai yang menjadi juru selamat yang telah menyerahkan tubuhnya untuk mati bagi kita, dan Yesus adalah Tuhan setelah Dia dimuliakan, diberi segala kuasa di surga dan di bumi, duduk di sebelah kanan Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati.